Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Amanda dengan NIM 2104526. Pada kali ini saya akan membahas tentang mitigasi dan adaptasi bencana banjir yang berada di pesisir selatan. Sebelumnya, banjir adalah peristiwa alam yang terjadi ketika air yang melimpah dari sumber air seperti sungai atau danau yang meluap ke daratan yang lebih rendah. Penyebab banjir dapat bervariasi mulai dari hujan yang deras, yang berkepanjangan, salju meleleh, hingga kerusakan alam yang menghambat aliran air seperti longsor atau tanah longsor. Banjir seringkali memiliki dampak yang merusak seperti kerusakan rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, mitigasi bencana di wilayah pesisir selatan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami atau buatan maupun non-struktural atau yang disebut dengan non-fisik, melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dilaporkan masih terisolasi atau sulit diakses akibat banjir bandang atau tanah longsor yang menerpa daerah itu sejak pada bulan Mei tahun 2024. Nagari Bukit Siah, Lumpo, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan adalah nagari yang mendapatkan curah hujan yang tinggi. Banjir yang terjadi di daerah ini tergolong sangat sering, bahkan dengan intensitas hujan yang kecil. Dalam 1 tahun, masyarakat yang bertempat tinggal di sana mengalami banjir lebih dari 5 kali, atau hanya permukiman yang mengalami banjir, tetapi akses jalan masyarakat juga digenangi oleh banjir. Penyebab banjir yang ada di pesisir selatan akhir-akhir ini yaitu pertama, adanya curah hujan yang tinggi. Pesisir selatan sering mengalami curah hujan terutama selama musim hujan. Yang kedua yaitu kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan air laut yang menyebabkan pesisir selatan di daerah yang lebih rendah. Pesisir selatan rentan terhadap kenaikan permukaan air laut, terutama selama pasang surut yang tinggi atau badai laut. Yang ketiga yaitu perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan seperti pembanjiran lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur atau permukiman manusia dapat mengubah pola aliran air yang mengakibatkan risiko banjir daerah tersebut. Banyaknya kejadian bencana alam dalam 10 tahun terakhir ini melanda negara Indonesia, khususnya pesisir selatan, yang menjadikan bencana sebagai topik yang sering dibahas dan harus segera diatasi, termasuk adanya upaya-upaya memasukkan bencana. Tindakan yang harus dilakukan tersebut disebut dengan mitigasi bencana. Berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi dan mengurangi dampak banjir di wilayah tersebut. Mitigasi banjir di pesisir selatan meliputi pembangunan infrastruktur, perlindungan seperti tanggul, bendungan, saluran drainase yang memadai untuk mengendalikan aliran air yang mengurangi risiko banjir. Selain itu, upaya adaptasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko banjir dan cara menghadapinya, serta mempromosikan praktik-praktik pengelolaan risiko bencana seperti evakuasi dini dan penyelamatan. Penggunaan teknologi seperti sistem peringatan dini banjir juga menjadikan bagian dari strategi adaptasi di pesisir selatan yang membantu dalam memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang ancaman banjir yang sedang terjadi. Selain upaya infrastruktur dan sosial, pemantauan terus-terusan terhadap kondisi lingkungan seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, dan pola curah hujan juga penting untuk memahami dan merespon ancaman banjir dengan lebih efektif di masa depan. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang pertama yaitu mengirimkan tim gerak cepat atau TGC Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, tim Rapid Health Assessment atau RHA ke lokasi bencana. Yang kedua yaitu pendirian posko kesehatan pada setiap lokasi bencana.
Yang ketiga, pelayanan kesehatan di posko kesehatan, polindes, postu, puskesmas, dan rumah sakit terdekat. Pemberian bantuan PMT atau roti biskuit untuk penduduk terdampak. Yang terakhir yaitu surveillance penyakit potensial wabah pasca bencana di lokasi tersebut. Terima kasih, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.